sahabat hijau, jumpa lagi masih bersama saya Dwi di sini sahabat hijau. Dan untuk info kali ini sahabat hijau, kita akan berbagi tip yaitu bagaimana cara meregenerasi percabangan yang ideal. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan dikit. Cabang yang sudah tua atau rusak biasanya kurang produktif dalam menghasilkan bunga ataupun buah. Cabang yang tidak produktif itu karena mengkonsumsi nutrisi terus-menerus sehingga membebani tanaman, ya, maka hasil pembuahannya biasanya menurun. Itu pada umumnya itu kita sering temukan bahwasanya kalau pembuahan lanjutan itu hasilnya menurun. Penyebabnya salah satunya demikian. Kemudian kita harus dapat mengatur cabang yang ideal, percabangan yang teratur, membantu membentuk struktur tanaman yang kuat, estetis, dan mudah dipelihara. Oke sahabat hijau, ini ada sampel sedikit contoh buat sahabat hijau ya. Nah ini sahabat hijau, pada umumnya setelah kita melakukan foundation pruning nih ya, ini yang kita pelihara dua di sini. Ini dua, ini dua, ini dua, ini juga dua. Ada juga yang satu sahabat hijau. Kenapa demikian? Dan sekedar info buat sahabat hijau, usia tanaman 5 bulan. Kemudian kenapa 5 bulan sudah ada foundation pruning? Begini sahabat hijau, ini waktu kita melakukan pembentukan cabang itu tidak ideal hasil yang kita dapatkan ya. Makanya kita tidak buahkan, tapi kita langsung ke foundation pruning. Ada faktor yang menguntungkan dari awal pembentukan foundation pruning, yaitu dapat menyimpan nutrisi karena sudah terbentuk arem, jadi mudah sekali untuk kita membuahkan. Itu sebenarnya adalah satu kunci ya. Oke sahabat hijau, dan saya akan cerita faktor kesalahan yang biasa sering kita lakukan. Oke sahabat hijau, gini loh. Ini ada cabang, ya. Di sini saya kasih contoh. Ini dan ini. Ternyata ini lebih potensi daripada ini. Akhirnya kesalahannya ini kita pangkas di sini. Padahal, ya, sekali lagi kita infokan. Padahal ini adalah cabang regenerasi. Rhinospore-nya ada di sini. Kenapa lebih potensi ini daripada ini? Kalau sekarang, untuk sekarang yang lebih potensial pembuahannya ini. Kalau sekarang, tapi untuk lanjutannya beda lagi sahabat hijau. Jadi begini sahabat hijau. Nah di sini saya akan melakukan pemangkasan pembuahan. Ya ada sesuatu lah ya. Jadi begini, ada yang cabangnya 2, 1, 1, 1, 1. Itu karena faktor cabangnya ideal atau tidak. Jadi ada yang kita pelihara 2. Sahabat mau tahu, inilah cabang regenerasinya, inilah cabang penggantinya, inilah rhinospore-nya, inilah cabang yang produktifnya. Oke, udah paham ya untuk begini ya. Kenapa demikian? Cabang yang lebih mendekati dengan batang sekunder itu cabang yang paling ideal. Kemudian saya infokan, ini berlaku waktu kita melakukan foundation pruning, jangan salah potong. Tapi sebelumnya versi kita hijau garden. Ya, kalau kita salah pemangkasan itu biasanya hasilnya kurang maksimal. Ya, karena biasanya tajuk-tajuknya kan biasanya kita sudah atur batasnya sekian, sekundernya sekian, tersiernya sekian. Oke, sahabat hijau. Jadi saya akan jelaskan. Sahabat hijau melihat di sini kuning, ya, daunnya rusak kuning. Contoh seperti demikian, ya. Ini contoh nih, sahabat hijau. Nah, ini akibat apa? Tidak ada jamur, tidak ada karat daun, tidak ada embun tepung, tidak ada cacar air, ya, pada daun. Kemudian tidak ada trik. Ini yaitu faktor dari stressing, bukan OD ya. Tuh, contoh faktor stressing. Daun yang di sini itu sengaja kita buang. Contoh ini.
Nah, dia karena sudah memasukin fase tendril. Gini sahabat hijau, fase tendril itu begini sahabat hijau. Daun-daun itu tidak akan membesar. Malai, sulur itu tidak tumbuh lagi, daun mengecil, dia stuck sampai di situ. Kemudian saya infokan, ini 5 hari. 5 hari sudah masuk stressing dalam tampilan pot. Ya, saya jelaskan yang sebelah sini. Ini juga iya nih. Coba kita perhatikan tuh. Ya. Nah, jadi kita perhatikan di sini, sahabat hijau. Nih, yang 5 hari. Kemudian saya akan melakukan pemupukan generatif tinggi tanpa N. N-nya dari alam. Karena ada sesuatu yang saya kejar. Ya. Nah, kenapa demikian? Kita ingin pembuahan maksimal. Ya, oke sahabat hijau. Jadi yang maksimal seperti apa? Oke. Dan kemudian pupuknya seperti apa? Saya infokan buat sahabat hijau. Pupuk yang kita aplikasikan buat kali ini, saya telah menyiapkan kurang lebih air 10 liter. Ini 10 liter sahabat hijau. Yang pertama saya tetap menggunakan MKP. Ya. Itu saya gunakan 10 liter, yaitu kira-kira 2 sendok. Begini. 1. Nggak usah banyak-banyak sahabat hijau. Nah, 2. Oke. Kemudian saya menggunakan di sini. Ini ya sorry lah, saya tidak dapat endorse. Saya pakai Top Kalsi, yaitu Super Booster. Kenapa demikian sahabat hijau? Kemudian ini dosisnya sama seperti tadi, atau sahabat mau ikutin di sini udah ada aturan dosis. Jadi saya tidak pakai KNO3. Nah, ini 2. Jadi gini sahabat hijau, 5 liter, 1 ini cukup. Oke. Gini sahabat hijau. Kandungan yang ini yang saya pakai ini cukup banyak kalsiumnya. Ya. Yaitu 77% kalau nggak salah di sini sahabat hijau. Saya akan jelaskan sedikit buat sahabat hijau kenapa kita menggunakan pupuk ini loh. CaCO3 77%. Nah, yang istimewanya di sini terdapat Paklobutrasol. Paklobutrasol ini biasanya itu digunakan bagi petani-petani luar ya. Di kita juga udah sering menggunakan Paklo ini. Ini ada 10%, ada boron 10%. Kemudian dan ada unsur mikro yang lain lah seperti Fe ya dan bahan lainnya. Cuman di sini istimewanya ada Paklobutrasol. Oke. Dan kemudian dia katakan perangsangan buah anti gagal. Boleh juga nih promo saya yang tidak ada endosannya. Oke, sahabat hijau. Jadi, ini pupuknya yang kita gunakan, sahabat hijau. Saya memang pressure, saya memang tekan agar dia pembuahan. Tapi pupuk ini sebenarnya sangat bagus untuk pembuahan tanaman lain ya. Tanaman besar seperti mangga, alpukat, durian itu sangat baik. Kalau mau yang punya durian, kalau ini kan mahal nih, pakai aja TSP SP36 difermentasi ya. Aplikasikan dengan decomposer, kemudian di mix dengan ini, hasilnya akan maksimal. Oke, sahabat hijau. Nah, saya akan jelaskan. Nah, inilah pupuk yang kita gunakan. Jadi sudah jelas ya. Jadi ini 5 hari keringnya seperti demikian sahabat hijau. Sangat kering sekali ya. Oke. Nah, ini saya aplikasikan. Sampai benar-benar saya siram jenuh buat kali ini. Kemungkinan besar ini bisa mencapai 5 liter. Jadi kalau ini takaran ini setengah liter 500 ml kurang lebih 10 ini. 10 inilah kurang lebih 5 liter. Tapi dengan catatan sampai benar-benar jenuh, sampai benar-benar rata. Ya. Ya, kurang lebih demikianlah sahabat hijau. Saya udah jelaskan buat sahabat hijau. Sampai sekarang itu belum keluar juga airnya dari sini. Kita dorong lagi. Itu baru gejala sampai rata, lihat. Sampai keluar. Sudah keluar sahabat hijau. Ya, karena di support oleh media yang poros, mikroba tinggi.
kemudian bakteri dari mikroba itu Rhizobium, biasa terdapat pada PGPR, itu bakteri pelindung akar. Makanya di sini kalau sahabat cari namanya penyakit kutu perisai apa, jangan harap bisa datang karena kita sudah kunci untuk kelembapannya. Oke, untuk kelanjutannya begini sahabat hijau, kita akan melakukan pruning pembuahan. Coba perhatikan sahabat hijau, saya putar aja ini lebih dekat ya. Nah ini sahabat hijau. Nah ini yang kita katakan tadi, cabang pengganti tetap kita buahkan, tapi saya tidak memotong di sini di dua ya, tapi saya memangkas yang lebih tinggi. Yang tujuannya agar dua mata di bawah ini itu tidak pecah. Jadi ini kalaupun untuk yang cabang satu ini, contoh sahabat hijau ya, untuk cabang satu ini, cabang pengganti itu tidak, kalaupun dia pecah di sini mata batnya, kalau berbunga mungkin tidak kita pelihara, kecuali kalau ini dikejar cuan kita pelihara. Kemudian sahabat hijau, nah di sini yang dikatakan ini cabang produktif, cabang potensial untuk membawa bunga. Yang potensial yang mana? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh sampaikan. Yang potensial itu adanya di atas sahabat hijau, di sini. Nah ini yang kategori potensial itu adanya di atas-atas. Nah kalau kita melihat dari mata bat, contoh ya sahabat hijau, sorry. Nah ini lebih potensial, ini lebih potensial, iya kan? Nah ini lebih potensial, ini contoh nih, ini lebih potensial tuh. Oke sahabat hijau, ini lebih potensial dari sini. Tapi kita tidak melakukan di sana. Ya cukup pendek saja sahabat hijau di sini. Nah itu. Oke sahabat hijau, ini contoh. Saya putar ya sedikit ya biar sahabat paham ya. Ini ingat cabang regenerasinya. Ya saya potong tinggi. Nah ini seperti tadi yang potensial nih. Oke ini lebih potensial. Kelihatan sahabat hijau, saya perjelas, ini lebih potensial. Kita tidak mengejar di situ, saya mengejar di sini, ya. Oke, saya lanjutkan yang sebelah sini sahabat hijau. Nah, ini regenerasi percabangan. Jadi yang untuk yang regenerasinya itu tidak kita ini kan, tidak kita buahkan, tapi kalau berbuah ya is oke. Kita tidak motong di atas, sudah kita katakan tidak memandang buat potensial. Saya hanya memangkas di sini. Ya. Kenapa? Ingat loh, pergola ini tingginya cuma 1,5 sahabat hijau. Kayak begini. Cuma 1,5 meter. Jadi kalau maupun kita mau pembuahan susulan di sini juga bisa. Nah, ini sahabat hijau, ini contoh lagi. Nah, cukup di sini aja sahabat hijau, nggak usah jauh-jauh. Ya, kenapa? Dengan adanya pembentukan tadi yang kita katakan, monogen itu tidak perlu jauh-jauh. Kalau yang ini mungkin jauh boleh, ini cabang regenerasi. Ya, mungkin. Nah, ini hasil akhirnya seperti demikian sahabat hijau. Maksudnya hasil pemangkasannya bukan hasil dari akhir. Kalau yang satu ya mungkin ini satu ya kita buahkan aja. Satu nggak apa-apa, misalnya di sini nggak penting. Yang di atas ya potensial ya begini aja. Kenapa? Kita menjamin ini bisa buah-buah. Oh ini terlalu tinggi sahabat hijau, cukup segini aja. Kemudian ini yang satu nggak perlu tinggi-tinggi. Oke, ini dua nih sahabat hijau, ini yang dua nih. Nah, yang lebih produktif bawa bunga itu yang di cabang ini, yang udah kita katakan. Yang mata bat potensial adanya di atas, tapi saya tidak menggunakan di atas. Saya pruning pendek aja, ya. Oke. Nah, sahabat hijau. Dan ini adalah
Nah ini loh sahabat hijau. Nah ini hasil akhir dari pemangkasan. Seperti beginilah cara kita melakukan pruning pembuahan, ya, pembentukan cabang yang ideal. Kenapa? Memang agak bebannya agak berat kalau kita menggunakan dua. Tadi yang sudah kita katakan, pelihara satu aja, ya. Tergantung juga sih, ada faktor yang lain. Tapi yang ideal pelihara aja satu. Oke, sahabat hijau, setelah kita melakukan pruning pembuahan, kita aplikasikan fungi dan insek ya sahabat hijau ya, pengunci agar tidak rusak. Ini contohnya, simpel aja. Oke. Kemudian satu lagi info akhir buat sahabat hijau, ini jangan disiram lagi sampai gejala ini seperut 1 mingguan, kemudian dorong lagi dengan ini. Setelah gejala seperut timbul, baru kita kembali ke kalium, bisa ke NO3, bisa grower, bisa NPK Mutiara. Oke sahabat hijau, itu aja info dari kita, tip-tipnya. Untuk selanjutnya kita akan berbagi tip, yaitu apa penyebab pembuahan lanjutan menurun. Oke, kalau suka silakan like, tidak suka dislike. Kita ketemu di video selanjutnya. Salam hijau dari saya.